Oh ini udah tahu kali ya, nggak perlu dikasih tahu ya, udah jago nih. Ini paling bisa. Ini yang boleh sama bu? Yang nyusun ini siapa? Dari pusat. Ini harus bahas basic kan nih, basic. Banyak hari saya pak. Dari pusat saya. Ya. Kan kemarin udah sempat disinggung ya masalahnya ya. Yang basic ya. Lain apa itu ada basic, ada intermediate, ada advance ya. Udah pada tahu kan? Udah pada tahu belum? Yang basic bagaimana? Tolong diulangi lagi Pak. Tolong diulangi lagi sekilas aja Pak. Soalnya kalau yang pajun belum mau pelatihan pajun bisa siap. Kemudian juga belum ya? Iya. Coba Bu Sifat tolong diterangin yang basic yang tanya apa? Apa basic itu? Apa dasar? Apa dasar itu ya itu apa namanya? Tentang kepatuhan dasar kayak gitu. Basic Ya, compliant. Kontak mata 10 detik, 5 detik, 10 detik, 100 detik. Terus kayak datang ketika dipanggil namanya, menjawab apa ketika dipanggil. Tuh, itu ada di apa? Bu Mervi bawa? Modul ini Pak. Oh, yang fotokopian itu ya? Iya. Adanya Excel-nya. Ini ya. Ini udah pada punya belum? Harusnya pada punya ini. Harusnya pada punya. Ini kan talent agung. Pak Indra punya? Punya lah kan apa? Basic kurikulum, intermediate kurikulum, advance kurikulum. Bintang-bintang itu Ya, punya. kayaknya belum diatur. Gimana ceritanya? Saya aja tuh punya. Hah? Ini modal dasar seorang pelatih atau seorang guru. Saya kalau ses anak-anak ya dari sini. Saya siapapun dari sini pasti. Lihat dulu nih, duduk mandiri di kursi dan berdiri mandiri itu bagaimana ya nilainya. Kayak gitu. Nah kalau basic ya seperti itu, duduk dipanggil dia menjawab apa, terus disuruh misalnya angkat tangan, apa tepuk tangan, kayak gitu. Nah, terus kalau intermediate, contoh aja ya, intermediate kan ini menunjukkan ya kalau basic ini, tirukan, itu basic, ya. Terus tirukan, dia anak udah bisa masuk ke intermediate, tepuk tangan, kayak gitu. Tepuk tangan, anak bisa tepuk tangan. Terus ketika dia masuk advance, tanya ini apa nih? Tangan, kayak gitulah kurang lebih. Kira-kira. Kalau mau dibahas sih dari sini sebenarnya banyak. Ini belum ada ya? Itu udah dikasih. Udah. Jadi yang angkatannya itu belum, yang baru-baru belum. Oh, Jadi harusnya kok udah bisa. sempat ikut pelatihannya belum sih? Oh belum ya? Oh Baru belum yang buatnya sini. ya? Kan baru juga. Baru. Tapi bukannya barang? Itu beda sih bukan yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu modelnya iya sama. Itu tuh sama yang ini dia punya nggak sih kurikulum basic itu. Jadi waktu itu dikasih justru kita punyanya yang Di soft copy. print. Kalau mau di copy aku kalian belum jadi Di print gitu. oh di print. Ya kalau punya soft copy tinggal dibikin hard copy aja. Ada harusnya Kalau ada ada silakan. Di fotokopi, di print out, terus disebarin. Ya udah ntar yang belum dapat bilang aja ntar aku Kirim kasih aja. ntar kita printin sama. Ya, kayak gitu ya. Ini saya ambil contoh aja nih. Saya ambil contoh untuk kurikulum basic kategori A, kemampuan mengikuti pelajaran atau kepatuhan dasar dan kontak mata. Ini contoh aja ya.
Ini kalau di basic kurikulum, ini ada duduk, ada berdiri. Ya, kontak mata, membuat kontak mata selama 1 detik. Itu yang format pertama. Yang format kedua, membuat kontak mata selama 5 detik. Ya, itu kurang lebih kayak gitu. Nah, terus format ketiganya, membuat kontak mata saat dipanggil namanya ketika bermain. Dia lagi main, dipanggil namanya tuh, Jun, Dia apa? Jun, atau Aktar. Yang paling terasa banget Aktar sama si Herbako. Kenzo, sama si Liza. Masih itu juga tuh si Ataya. Oh, mantap itu buat latihan. Ya. Tuh, dia sampai di sini nih, cuma sampai di sini. Sampai merespon instruksi, lipat tangan cuma sampai di situ doang tuh. Yang paling gampang, paling mendasar. Nah, untuk yang keduanya, ini tingkat intermediate. Oke. Ini tingkat intermediate keduanya nih. Kontak mata saat nama anak dipanggil. Sama sih. Oh, di sini nggak ada. Ini nggak ada. Kontak mata doang. Jadi, oh ada nih namanya juga namanya. Bentar Pak. Iya. Di sini ada ininya, ada Excel-nya. Yang basic ya. Jadi kalau Udah. ya. Sama. Ya, di sini kita ulangi lagi di sini. Basic kurikulum atau kurikulum dasar. Sama. Oh dia nih. Yang kategori A gimana Bu? Di atas Di atasnya ya? Ini dulu. Saya mau komparasi aja. Nah, ini ya tadi saya ulangi lagi tadi mengikuti untuk mandiri di fungsi dan berdiri, mandiri duduk, berdiri instruksi. Nah perbedaannya adalah ini adalah perbedaannya tipis sih. Nah ini oke ya sama nih duduk instruksinya sama ini dasar juga Basic. Dasar. iya dasarnya dasar ini dasarnya dasar Bukan basic kurikulum. ini apa Basic kurikulum. Yang sheet yang itu ini basic kurikulum juga itu mengikuti pembelajaran untuk patungan. Ada kesiapan belajar, ada bahasa reseptif, ekspresi, nomor 1 kesiapan belajar. Oke ini pakai yang ini Yang sheet 1 sih Pak. Yang set satu. lah ketiga nggak ada malah Mohon maaf Pak, itu ini ya. Iya. satu ini Ini yang dipakai yang di sheet 1. dipakai yang ini doang oh yang ini enggak Itu kayaknya ininya deh. ya udah oke ya oke kita sama-sama lihat deh kita bahas satu-satu deh. Ini kurikulum dasar. Kalau ini Bu Sipa bisa nggak atau ibu-ibu yang lain Zoom melakukan ini? Gitu dulu ya. Nah, gede. Tunggu kita gambar.
kelihatan ya? Enable dulu Pak, enable dulu Pak. Enable dulu. Ngelek. Oh, boleh. Oh, oke. Kalau agak di sini hajar di sini, nggak bisa. Duduk Pak, sini aja. Geser jangan kiri dan Pak. Itu kan beli dong. Masih hidup, kira-kira udah nyampe. Oh, duduk Pak. Enggak, Kali mau upgrading lagi. Duduk. besok gue ini pada pinter. Nah, buat yang baru-baru, Jun, Bu Mutia ya? Bu Mutia sama Bu Sipa tuh tahu. Itu belum masuk, kayaknya belum masuk. Udah? Hah? Udah di mana? Lagi ngapain? Ya kagak masuk suruh ikut. Silakan Pak. Ya, Bu Mutia baru kan? Bu Sipa juga baru lihat. Tapi udah pernah dengar ini? Udah pernah dengar aja, cuma baru lihat. Sama kalau ini jelas Bu Saskia. Benita juga. Jadi kurikulum basic Nggak untuk biasa. BTS kan Kurang gede kali ya. Itu keren. Kurang gede Eh, Pak. kok belum udah? Belum kita plototin berita kalau belum ya. Sudah harusnya. Lagi kalau udah ujian. Oh ini yang Bu Ani itu ya? Iya. Nah, Iya. Dan makan nggak? Tapi bukan yang level. Awalnya kelihatan. kelihatan jelas. Terlalu besar buat saya. Oke. Nggak ada apa Pak Wahyu. Wahyu kan. Siapa? Enggak. Oh. Enggak Rasanya jadi ngeliat layarnya pas saya kan enggak. saya harus nungging. Oke, ini yang namanya basic kurikulum ini pasti begini nih, dimanapun seluruh dunia ini pasti begini. Nah ini kan cuma terjemahan aja nih kita ambil ya, kita adopsi. Ini pasti begini, ini ada duduk, sit, berdiri, apa namanya kalau berdiri, bahasa Inggris, stand up. Terus instruksi yang diberikan tidak bersamaan bertahap agar anak tidak bingung, dilakukan tanpa meja. Segera bantu saat anak tidak merespon. Segera bantu berarti kan apa? Lebih baiknya ada prompter. Itu akan jauh lebih bagus. Akan jauh lebih bagus kalau ada prompter. Kalau nggak ada prompter susah. Makanya guru sama pendamping harus kompak. Kompaknya begitu ketika guru lagi manggil misalnya Kenzo, itu otomatis tuh pendamping yang lain tuh udah harus segera gercep tuh, udah gece, dia harus udah tahu harus bagaimana. Kenzo duduk sampai berkali-kali ya, itu nggak jadi tuh. Tapi kalau jadi misalnya kayak ada Bu Aisyah, ada Jun misalnya, Bu Aisyah panggil Kenzo sini, Jun langsung tet kayak jadi. Ya, itu dalam konteks di kelas pastikan, atau kalau dalam konteks di one on one itu bagaimana, sama juga. One on one akan jauh lebih enak lagi karena sepi sendiri. Kedua, dia meja dilakukan tanpa meja berarti tidak ada batas kan? Kita bisa berdiri, kita bisa duduk juga. Kira-kira kebayang nggak apa yang saya sampaikan? Bayang. Jadi kalau misalnya berdiri nih, Bu Mutia sebagai gurunya, terus ada Aisyah, ada satu pendamping, misalnya Bu Asri, Raisya kesini, itu Bu Asri sebagai pendamping itu langsung prom. Gitu. Nah Bu Mutia yang manggil, ketika mendapat respon itu baik dibantu atau tidak dibantu, itu Bu Mutia wajib kasih reward. Ya kan, apapun rewardnya itu terserah, mau makanan, mau apa, toast atau mau apa, silakan. Sama, ya, berdiri juga begitu. Raisya berdiri, dia nggak mau juga langsung di uniform, aja udah. Sampai dia bisa mandiri, begitu Bu. Terus Raisya ambil tutup pintu, nggak mau juga, dia nggak respon juga, bukan nggak mau, dia nggak respon, langsung di prom. Jangan pakai lama. Kalau kasus-kasus kayak si Raisya ya, kecuali kasusnya kayak si
Afik, beda cerita. Kalau Afik itu dia paham, cuman masalahnya dia suka ngeyel, doang, itu masalahnya. Terus ini untuk aktivitas, untuk kurikulum basic ini aktivitas pertama cuma 2 nih, duduk dan berdiri. Itu untuk membangun apa tadi Bu Fia? Membangun kesiapan belajar, ya Bu. Nah itu, membangun kesiapan belajar. Jadi sebelum belajar emang wajib begini dulu nih, mana Pak Jo? Makanya saya kalau lagi terapi sebenarnya senangnya kalau ada yang dampingin, kayak beberapa kali Pak Jo dampingin. Jadi nanti dia tahu tuh momentum behaviornya, nanti dia tahu. Gitu. Ya Jo, kayak apa namanya dibantu gitu, misalnya segera dibantu anak agar saat anak tidak merespon. Untuk kesiapan duduk dan kesiapan belajar, duduk dan berdiri, ya kan? Nah, apa yang dilakukan Pak Jo sama si Ataya terutama, dia akan mengambil momentum behavior. Bagaimana caranya? Dibangunkan dulu tuh Ataya. Ataya kan orangnya suka hilang-hilangan tuh. Bukan suka hilang-hilangan, emang dia 90% hilang-hilangan kan begitu. Fokusnya apa disebutnya? Dia buat space out sebenarnya. Yang space out itu si Nizar yang space out, itu Nizar. Tapi kalau Ataya dia asik tuh tenggelam sama diri sendiri. Nah itu bagaimana caranya? Bagaimana cara membangunkan dia atau menyadarkan dia supaya dia aware, supaya dia siap untuk belajar. Dihantam terus tuh Bu, kesadaran dia, bangun. Ataya itu tetap begini kan? Kita bantu langsung, Ataya apa, sampai dia sendiri Ataya apa, langsung masuk grab. Gitu. Dipanggil terus. Iya, dibangunkan. Istilahnya dibangunkan lagi tidur. Tapi habis itu lagi fokusnya sama seperti Dibangunin lagi, itulah tugas kita sebagai terapis atau guru. Gitu. Pak, 1 detik juga itu berharga. itu kan berarti momentum ya? Itu momentum. Otomatis tak gitu dong. Nah, dulu pas lagi belajar abang pertama kali kan ada ketentuan yang bisa disuruh apa? 3 detik, kalau nggak ada respon tidak gitu kan? Iya. Apa itunya juga dicepetin nggak? Apa tetap 3 detik? Saya penganut RPM. RPM itu apa? Rapid Prompting Method. Itu saya penganut itu. Saya penganut metode cepat, bantuan cepat gitu. Jadi kalau pakai Ataya 2, 3, tidak Ataya, apaan? Kelamaan. Dan itu susah, dapetin momentum behavior itu susah. Tapi kalau Ataya misalnya, Ataya apa? Ataya apa? Ataya, biarpun dia tetap begini aja. Ataya apa? Sampai dia Ataya, kita nggak bantu, kita nggak suruh dia ngomong apa secara fisik ataupun verbal, dia tetap Ataya apa misalnya, langsung dihantam. Oke, samakan. Itu kecepatan kita tuh yang dituntut sebagai terapis atau sebagai guru. Gitu. Oke, baca gitu. Ntar hilang lagi dia pasti. Iya. Kemungkinan hilang lagi, dihantam lagi. Begitu Bu ceritanya. Iya. Begitu lagi, iya, begitu lagi. Raisa terutama tuh, itu harus dihantam terus tuh. Jadi kita nggak boleh lengah. Kita lengah sedetik, mungkin setengah detik kita lengah, dia hilang, bang. Dia akan hilang. Gitu. Ya, alhamdulillah Pak Jo udah mulai paham nih sama yang namanya momentum behavior. Jadi ketika dia ngajar di kelas, udah dapat itu. Kirain ada gua kan. Oke ya. Terus berdiri sama juga. Kalau duduk begitu, berdiri bagaimana? Sama juga. Ya sama juga, caranya begitu juga. Capek kita. Emang begitu kerjaan kita sebagai guru atau terapis. Terutama terapis yang one-on-one. Gitu. Berdiri. Nizar berdiri, kita berdiriin, bantuin, berdiri langsung. Kita dudukin lagi. Nizar berdiri, tang. Dudukin lagi. Nizar berdiri, tang. Dudukin lagi. Nizar berdiri sampai tangan kita begini doang nih. Begini, tahu dia berdiri itu. Nah, udah. Nizar berdiri, kita gerakin doang tangan kita, dia berdiri. Nah, itu bagus. Atau bahkan sampai Nizar berdiri, udah dia berdiri sendiri. Oh, keren. Gitu.
caranya Bu, cara jadi terapis. Duduk juga begitu, dirikan dulu dia. Didirikan dulu dia sebelum duduk. Diri dulu. Bisa duduk, dudukin, terus diri lagi. Bisa duduk, dudukin lagi. Begitu juga prosesnya begitu. Paham ya Bu? Kira-kira bisa masuk nggak apa yang saya sampaikan? Hah? Ngantuk ya? Membuat kontak mata. Nah, ini membuat kontak mata ini penting ketika one on one, kayak contohnya kayak saya sama si Ataya atau sama yang sama Pak Jo, itu penting banget. Ataya lihat, Nizam lihat. Siapa lagi? Tasmira lihat. Tasmira juga begitu. Space off, gampang hilang Tasmira tuh. Satu detik Gampang satu. hilangnya gimana? Ya? Gampang Fokusnya hilang. Panggil saya. Wahyu gitu. Panggil Jun. Asmira gitu. Jun. Jun. Kayak gitu. Fokusnya nggak ada. Dia lihat tak, tapi nggak sampai sedetik dia udah begini. Nizar contohnya. Nizar dia lihat langsung begini wah udah asik gitu kalau udah high gitu, kalau udah jauh dia lihat dia bisa tembus langit. Andre banget. Andre banget. Iya bisa tembus langit. Kalau begini Sama, itu space out juga Bu. si ini siapa? Nizar begitu juga. Fatian sama. Ada juga mungkin dia punya sudut pandang yang berbeda ketika dia melihat sesuatu dengan cara seperti itu, ya kan? Banyak anak autis rata-rata banyak begitu. Dari pasti